Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang drilling 2 atau pengeboran 2, yaitu khususnya mengenai metode pengeboran lainnya, serta proses logging dalam eksplorasi mineral. Langsung saja, yang pertama, selection of drilling method atau pemilihan metode pengeboran. Nah, baik, pertama-tama kita masuk ke pemilihan metode pengeboran. Jadi, dalam eksplorasi mineral, memilih metode pengeboran itu tidak bisa sembarangan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti contohnya target yang ingin dicapai, jenis batuan induk, keberadaan air tanah, jenis sampel yang dibutuhkan, akses lokasi, dan bahkan faktor politik. Nah, secara umum, dari sudut pandang pengambilan sampel, ada dua jenis metode pengeboran yang digunakan, yaitu metode yang menghasilkan cutting atau serpen batuan dan metode yang menghasilkan core atau batuan inti. Jadi ada juga 3 faktor utama dalam memilih metode pengeboran. Contohnya atau seperti waktu, biaya, atau kualitas sampel. Langsung saja kita masuk di time factor atau faktor waktu. Nah, dalam eksplorasi, tujuan utama pengeboran adalah mendapatkan sampel. Jadi, yang digunakan adalah metode reverse circulation atau RC. Ya, yang memiliki keunggulan seperti pengeboran kontinu, tingkat penetrasinya tinggi, produktivitas bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan core drilling. Nah, jadi dari segi waktu RC jauh lebih efisien. Namun ketika badan biji sudah ditemukan, biasanya pengeboran bisa menggunakan RC atau beralih ke diamond core drilling untuk mendapatkan sampel inti yang lebih detail. Jadi menariknya, RC dan core bisa dikombinasikan dalam satu proses atau dalam satu program pengeboran. Nah, selain itu, faktor logistik seperti mobilitas alat, dan jumlah meter bor per shift juga sangat mempengaruhi waktu. Baik, langsung saja kita masuk di cost factor atau faktor biaya. Biaya sangat berkaitan dengan waktu. Semakin lama pengeboran, semakin besar biayanya. Jadi, untuk eksplorasi dangkal, RC lebih ekonomis, dan untuk eksplorasi dalam kondisi air tanah tinggi atau medan berbatu, core drilling lebih efektif dan kadang menjadi satu-satunya pilihan. Dengan perkembangan teknologi rig dan peralatan modern, biaya pengeboran sekarang relatif lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Ya, masuk lagi di outer drilling method atau pengeboran lainnya. Selain RC dan core, ada juga metode lain seperti auger drilling. Contohnya, yaitu menggunakan mata pisau sederhana, cocok untuk pengambilan sampel, cepat dan murah, dan tidak bisa menembus batuan keras. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk eksplorasi awal atau survei tanah. Ada juga sonic drilling. Nah, ini adalah teknologi yang lebih modern. Nah, sonic drilling ini bekerja dengan menghasilkan getaran frekuensi tinggi yang dari 50 Hz sampai 180 Hz. Nah, getaran yang ditransfer ke pipa bor dan mata bor tidak hanya berputar, tetapi juga bergetar. Keunggulannya, core rekonversi sangat tinggi, lebih dari 90%. Sampel hampir tidak terganggu. Distribusi mineral lebih akurat. Dampak lingkungan lebih kecil. Nah, metode ini sangat baik untuk formasi lunak maupun keras. Lanjut lagi di lodging atau lodging. Lodging ini karena biaya pengeboran mahal, maka setiap lubang bor harus memberikan informasi semaksimal mungkin. Informasi biasanya diperoleh dari core,
cutting, data geofisikal lubang bor, data alat saat pengeboran, dan kinerja mesin bor. Jadi semua data ini harus terdokumentasi rapi dalam satu folder untuk setiap lubang bor. Lanjut lagi di logging core. Dalam logging core ini ada beberapa hal yang dicatat. Pertama, orientasi dan rekahan batuan. Kedua, core recovery. 3, deskripsi litologi atau contohnya warna, tekstur, mineral atau alterasi. Keempat, ada dokumentasi foto. Kelima, ada struktur geologi. Keenam, perhitungan RKD untuk geoteknik. Ketujuh atau yang terakhir, kandungan dan distribusi mineral biji. Dari beberapa hal yang dicatat, tergantung juga tujuan penelitian. Biasanya juga dianalisis menggunakan kandungan clay, karbonat, ukuran butir, porositas, dan komponen organik. Terakhir ada bentuk logging. Bentuk logging ada 3 bentuk utama. Yang pertama, logging prose atau deskripsi dalam bentuk tulisan naratif. Yang kedua, ada logging skala grafis. Menggunakan kolom-kolom seperti kedalaman, core recovery, nomor sampel, litologi, struktur, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga, logging spreadsheet yang digunakan pada tahap evaluasi lanjutan untuk pencatatan data yang lebih sistematis dan bisa direproduktif. Jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu pemilihan metode pengeboran sangat bergantung pada waktu, biaya, dan kualitas sampel. Ada juga RC unggul dalam kecepatan dan biaya untuk eksplorasi dangkal. Core drilling penting untuk analisis detail dan eksplorasi dalam. Dan ada juga sonic drilling merupakan teknologi modern dengan recovery tinggi. Dan terakhir logging sangat penting untuk memaksimalkan informasi dari setiap lubang bor. Demikian presentasi saya mengenai drilling 2 atau pengeboran 2. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang metode pengeboran dalam eksplorasi mineral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.